Halo sahabat ICC, selamat berjumpa di Devotion ICC. Hari ini saya akan mengangkat tema sabar menunggu janji Tuhan. Kisah ini akan diambil dari kisahnya Yakub. Kita akan baca ya. Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Jadi di sini pada waktu Ribka hamil, di dalam kandungannya ada anak kembar, ada dua. Nah, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah mengatakan langsung kepada Ribka bahwa anak yang muda akan menjadi tuan atas anak yang tua. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Berarti hak kesulungan jatuh pada Yakub karena Yakub adalah anak yang muda. Nah, harusnya Ribka sudah tahu ya akan janji ini dan disimpan dalam hati untuk suatu saat nanti Tuhan pasti akan menggenapinya. Kita baca ayat dari Kejadian 25 ayat 31 ya. Ini pada waktu Esau dan Yakub sudah dewasa ya. "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu," sahut Esau. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Jadi pada waktu Esau pulang ke rumah, mencium bau sup kacang merah, dia lapar dan dia akhirnya menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Jadi di sini ada proses ya, di mana penggenapan janji Tuhan itu sudah mulai kelihatan ya. Tapi caranya itu cara yang aneh gitu ya. Nah, kita teruskan ya dari Kejadian 27 ayat 20. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Ya, tujuanku. Jadi Yakub ini pada saat ini lagi ngobrol sama papahnya, pada waktu itu sudah mulai masuk dalam penipuan ya. Jadi Ribka dengan Yakub bersekongkol untuk menipu Ishak karena Ishak sudah tidak bisa melihat. Nah, pada waktu itu Ishak kaget, kok cepet banget ya berburunya, kok udah selesai masak pula. Jadi kata-kata inilah jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Jadi tujuan siapa? Tujuan Yakub, bukan tujuan Tuhan. Ya, di sini kelihatan gitu bahwa ini adalah rencananya sendiri, ya, bukan rencana Tuhan. Dulu waktu setiap saya membaca kisah ini, saya selalu memikirkan, apakah Tuhan itu berkenan nggak sih? Tuhan itu setuju nggak sih dengan cara Yakub seperti ini untuk mendapatkan hak kesulungannya? Jadi menipu memakai nama Tuhan ya. Tapi semua itu ada konsekuensi yang harus diterima oleh Yakub. Yaitu apa? Dia harus meninggalkan keluarganya, jauh dari keluarga, hidup dalam perantauan 20 tahun. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ditipu oleh Laban, istri yang ditukar. Juga dia harus bekerja keras dan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan uang ya. Nah, padahal ya harusnya diingat kalau Tuhan sudah berjanji pasti akan terjadi. Entah gimana caranya, Tuhan punya 1001 cara ya. Tunggu waktunya Tuhan. Nah, tidak perlu sampai harus melanggar firman Tuhan. Tapi akhirnya Yakub harus membereskan itu semua. Setelah 20 tahun, Yakub harus menemui Esau. Ya, harus bertemu Esau. Dia harus membereskan semua dan Yakub penuh ketakutan pada waktu harus menemui Esau. Nah, akhirnya di tengah perjalanan pada waktu mau menemui Esau, Yakub harus bergumul dengan Allah ya. Bergumul semalam-malaman. Untuk apa?
untuk Yakub mendapatkan berkat yang sesungguhnya, berkat yang legal dari Tuhan, bukan berkat yang hasil nipu, karena berkat hasil nipu akhirnya nggak mendapatkan apa-apa, tidak ada berkatnya. Ya, pada waktu mempertahankan untuk mendapatkan hak kesulungan yang sebenarnya, untuk mendapatkan berkat yang sesungguhnya, bergumul dengan Allah semalam-malaman, dan akhirnya Yakub menang. Kita baca ya dari Kejadian 32 ayat 26, 27, 28. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi sejak itu namanya diganti, bukan Yakub lagi si penipu, tapi menjadi Israel. Ya, suatu bangsa yang besar, janji Tuhan tergenapi. Jadi bagaimana pemberesannya? Yakub harus bertemu Esau dan dia mencium Esau. Ya, ada satu pemberesan yang luar biasa ya. Dan Yakub mengatakan Tuhan kepada Esau dan mengatakan pada diri sendiri adalah hamba. Jadi ini menyembuhkan luka hatinya Esau dan semuanya beres ya. Jadi Tuhan tuh sanggup memulihkan ya masa lalu kita, di mana mungkin masa lalu kita tidak bagus, tidak baik, kita sudah melakukan apa yang memakai nama Tuhan, padahal itu kehendak kita sendiri. Kalau kita menerima konsekuensinya, sadar, dan kita membereskan semuanya itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Akhirnya Yakub mendapatkan berkat yang dijanjikan itu. Semua ini terjadi kenapa? Karena tidak sabar menanti janjinya Tuhan, ya. Pada titik terakhir pun, kalau Tuhan sudah janji, sepertinya Tuhan kok enggak terjadi. Ini sudah waktunya, sudah di ujung loh Tuhan. Mana janjimu? Tuhan bisa hanya membalikkan seperti telapak tangan gini ya. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Kita baca dari Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Percayai Tuhan kita. Pada saatnya, di waktu yang tepat, Tuhan pasti memenuhi janjinya. Jangan sampai kita harus membayar harga. Kita belajar dari kisah Yakub. Mungkin kita belajar dari pengalaman hidup kita sendiri. Kita menunggu janji Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan saat ini untuk kami bisa membereskan semua hal di masa lalu Tuhan. Roh Kudus ingatkan apa yang harus kami bereskan supaya berkat yang sesungguhnya, berkat yang dari Engkau sendiri itu turun atas hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Selesaikan semua Tuhan dengan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.